Shalom Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, Los Adriel, hari ini kita bersyukur ya kepada Tuhan. Karena apa Los Adriel? Karena kita bisa beribadah kembali. Betul ikuti sekolah sekali. minggu. Karena kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita ibadahnya secara online. Ya. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari langsung mengajak kalian untuk bangkit berdiri ya. Kita Ayo, mau adik-adik. ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Ya, ikutin Losa ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. E. Damai sejahtera abadi. Sekali lagi yuk. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera abadi. Oke, sekarang kita mau berdoa yang Ya, adik-adik. dipimpin oleh Losa Adriel. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami sangat bersyukur kami dapat kembali untuk beribadah. Tuhan, tolong kami Tuhan agar setiap dari kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan juga memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan duduk ya. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Losa mau ngajak kalian untuk menyanyikan pujian apa Losa Adriel? Firman-Mu, berita bagi kakiku. Betul, firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, yang menuntun kita ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu ini, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi yuk kita menyanyi lagu ini. Firman-Mu,
sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga panggung boneka berikut ini. Selamat menyaksikan. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi kita di sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kalian semua yang ada di rumah ada kesempatan mengikuti sekolah minggu ini, artinya apa? Artinya Tuhan masih mau mengajar, mendidik. Tuhan mengasihi kalian supaya kalian bertumbuh di dalam firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung saja kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati kami dalam pelajaran yang kami ikuti. Kami bersyukur Tuhan atas segala kecukupan yang Tuhan berikan. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang penuh kelemahan, kami berdosa dan kami butuh diajar dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama, biarlah kami boleh baca firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami boleh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpinlah di dalam kami mengikuti firman Tuhan dan peragaan boneka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, di dalam hidup kita, saya mau nanya nih, anak-anak yang di rumah, siapa yang mungkin dalam minggu ini atau beberapa hari yang lalu pernah mengeluh kepada mamanya mungkin atau kepada papanya, "Ma, aku bosan makanannya ini terus. Kok aku disuruh kerja terus, suruh belajar terus, aku bosan." Ada nggak anak-anak yang seperti itu? Yang kalian protes kepada orang tua kalian, atau kalian protes kepada guru tapi nggak berani di depan guru, protesnya sama teman-teman. Nah, ada nggak yang seperti itu? Kalau ada anak-anak yang seperti itu, langsung jadi ingat ya tentang satu bangsa yang suka protes sama Tuhan, sama Musa. Siapa ayo? Bangsa Israel di zaman Musa itu ya. Mereka suka protes. Mereka suka mengeluh. Nah, kita mau belajar ya supaya kita jangan menjadi anak-anak yang mungkin seperti bangsa Israel di zaman itu. Karena Tuhan tidak selalu mengabulkan apa yang mereka minta loh. Mereka minta air, dikasih air. Minta daging, dikasih daging. Minta roti, dikasih mana. Mereka mesti tetap protes. Ada kalanya Tuhan juga bisa menghukum orang-orang yang memberontak atau melawan Dia. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana
yang akan terjadi pada bangsa Israel. Kita saksikan peragaan boneka berikut. Yuk kita lihat. Setelah Harun meninggal, Musa tidak menyerah untuk memimpin orang Israel ke tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan. Suatu hari, Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa orang Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan orang Israel. Salam yang mulia Raja. Prajuritku, apa yang hendak engkau sampaikan? Begini yang mulia Raja. Aku melihat orang Israel sudah di jalan Atarim. Apa yang hendak kita lakukan? Apa? Mereka sudah sampai di Atarim? Iya, benar ya yang mulia Raja. Kalau begitu, segera siapkan pasukan. Sekarang juga kita serang mereka, agar orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Baik yang mulia Raja, perintahmu akan kami lakukan. Pergilah. Sesudah prajurit Raja Arad siap, mereka pun menyerang bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel memohon kemenangan kepada Tuhan dengan cara bernazar. Tuan Musa, kita tidak mungkin bisa mengalahkan prajurit Raja Arab. Apa yang kita harus lakukan? Menurut hemat saya, bagaimana kalau kita bernazar kepada Tuhan agar kita memperoleh kemenangan? Kalau begitu, saya setuju denganmu. Tapi bagaimana denganmu, Tuan? Jika itu yang kalian inginkan, saya akan mendukung. Hanya saja janganlah kalian melanggar nazar atau sumpah kalian kepada Tuhan. Ketika kalian sudah bersumpah, ingatlah itu adalah sumpah yang harus ditepati. Baiklah, kami akan mengingat perkataanmu. Setelah orang Israel bernazar, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka untuk mengalahkan prajurit Raja Arad. Tapi sangat disayangkan, tidak lama setelah itu ketika orang Israel mengelilingi tanah Edom, di tengah jalan mereka mulai menyalahkan Tuhan dan juga Musa. Aduh, lelah sekali. Iya nih, belum lagi cuaca panas begini. Sepertinya Tuhan mengizinkan Musa untuk memimpin kita keluar dari tanah Mesir karena ingin membunuh kita. Betul. Musa menginginkan kita mati di sini. Tuhan, apakah engkau sengaja memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Tuhan, asal kau tahu, di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Melihat perlawanan yang dilakukan orang Israel kepadanya, Tuhan kemudian menghukum orang Israel. Musa, aku telah mendengarkan semua perlawanan orang Israel. Hal itulah yang membuat mereka mendapatkan hukuman. Aku akan memerintahkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang akan mati. Tolong, anak saya mati digigit ular. Dari mana datangnya ular yang banyak ini? Kalian, karena gigitan ular ini sudah banyak yang meninggal. Tolong, di sini ada ular, di sana ada ular. Tolong. Ularnya banyak. Hukuman yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada akhirnya membuat mereka meminta belas kasihan Tuhan melalui Musa. Apa yang harus kita lakukan untuk membunuh ular-ular ini? Tidak ada cara lain selain kita harus menghampiri Tuhan Musa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuan Musa,
Kami tahu kami berdosa di hadapan Tuhan. Dosa apakah yang sudah kalian lakukan di hadapan Allah? Tuanku Musa, kami mengaku kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau, Tuanku Musa. Tolong berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Baiklah, semoga dengan belas kasihan Tuhan, Dia mengampuni dosa kalian. Musa, buatlah ular tedung dari tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Saya akan melakukannya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah orang Israel selamat dari ular-ular itu, yaitu barang siapa yang melihat patung ular tembaga, maka mereka semua selamat. Setelah peristiwa itu, orang Israel mulai taat kembali kepada Tuhan. Mereka juga memperoleh banyak kemenangan, mulai dari melawan Sihon, Raja Hesibon, hingga melawan Og, Raja Basan. Nah, anak-anak, kita semua sudah menyaksikan peragaan boneka pada pagi hari ini ya. Siapa di antara anak-anak sini yang takut sama ular? Takut. Ular itu menjijikkan, dia licin, dan lebih bahaya lagi, dia bisa menggigit, dan bisanya itu bisa melumpuhkan orang, dan bahkan bisa mematikan. Kita takut sama ular ya. Kita tidak boleh sembarangan juga menggoda ular. Kalau kita ada binatang ular gitu di jalan, kita jangan sengaja mendekat. Apalagi kita godain, dia bisa membalas. Kita harus hati-hati. Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah lihat peragaannya, kita melihat bahwa bangsa Israel, apa yang mereka alami? Sebenarnya mereka baru mengalahkan Raja Arab. Orang biasa kalau habis perang apa? Semangat, senang ya, bangga. Tapi orang Israel ini cuman sebentar senangnya, cuma sebentar bangganya. Habis itu apa? Mereka mengeluh lagi. Ngapain kita ke sini di padang gurun ini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bahkan mana yang kita makan itu rasanya apa? Hambar. Nah, seperti tadi yang kalau saudara bilang kan, siapa yang di rumah suka komplain, "Ma, makanan ini nggak enak, Ma. Kenapa sih aku disuruh melulu begini-begini?" Nah, ya kan, mirip sekali sama ini nih. Bangsa Israel zaman Musa, mereka komplain, mereka mengeluh, mereka protes, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan dan mereka sedikit lagi sudah sampai ke tanah Kanaan. Kemudian Tuhan mengirimkan ular-ular tedung itu ke antara bangsa Israel. Ya, ular yang banyak itu memagut orang-orang Israel. Nah, begitu udah dihukum Tuhan, mereka digigit oleh ular, wah banyak sekali di antara mereka yang mati. Yang masih hidup ngapain? Yang masih hidup mereka ketakutan. Wah, Tuhan tolong ampuni saya tolong selamatkan saya, jangan sampai saya mati. Begitu mereka mendapatkan kesusahan, mereka baru ingat sama Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Kadang-kadang Tuhan memang mengikuti apa yang mereka minta, tapi ada saatnya mereka juga dihukum oleh Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita saksikan, kita belajar ya pada hari ini. Pelajarannya adalah apa? Kita harus menghargai pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kita apa? Kalau saya yakin anak-anak sekolah minggu semua mempunyai badan, tubuh yang lengkap. Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat. Tuhan memberikan kita keluarga yang baik, yang merawat dan memperhatikan kita. Sehingga segala kebaikan Tuhan itu kita gunakan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jangan mentang-mentang aku diberikan tangan yang kuat, aku pukul sembarangan. Mungkin pukul teman, ataupun pukul apa, sembarangan pukul kucing atau apalah. Merusak barang-barang. Melihat ada barang, wah kita rusak. Kita menggunakan
berkat Tuhan, tubuh yang kita terima ini dengan baik. Tuhan sudah memberikan segala yang baik buat kehidupan kita. Karena itu gunakanlah juga untuk kebaikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah semua adalah anugerah Tuhan. Apa sih artinya anugerah? Mungkin kalau lebih gampang dikatakan bahwa anugerah itu sebenarnya sesuatu yang kita tidak pantas terima, tapi dikasih sama Tuhan. Ya, kamu nggak pantas, kamu tidak layak, kamu manusia berdosa, tapi Tuhan mengasihi kamu. Tuhan memperhatikanmu dan menyelamatkanmu. Nyawanya menjadi penebus atas segala dosa-dosamu. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kalian. Itu adalah sebuah anugerah, sehingga kita jangan hidup menyia-nyiakan anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Balik lagi, bagaimana dengan orang tua, dengan keluarga kita? Apakah kita masih mau komplain terus? Apa mau kita protes terus? Ya kan? Kita harus tahu orang-orang yang Tuhan tempatkan, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, lause-lause, guru-guru di sekolah, semua mengajarkan dan mau kalian menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menghargai setiap pemberian yang diberikan melalui Tuhan dan sesama kita. Supaya kalian semua menjadi anak-anak yang apa? Yang luar biasa, memiliki masa depan, anak-anak yang menjadi pemenang, ya. Dan begitu kita menang, kita bersyukur dan kita lebih kuat lagi imannya. Bukan kemudian kita balik lagi protes dengan hal-hal yang lain-lainnya. Ya, Allah harap kita semua bisa belajar dari firman Tuhan, kita bertumbuh dan kita selalu semangat ya. Oke, ayat hafalan hari ini dari Bilangan pasal 21 ayat yang ketiga. Kita baca 2 kali ya, ikuti apa yang tampil pada layar kalian. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Sekali lagi ya. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Oke, sampai di sini firman Tuhan, lalu saja kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk kehidupan kami, bahwa kami menghargai setiap pemberian Tuhan, dan bahwa pemberian-Mu adalah sebuah anugerah yang sebenarnya tidak pantas, namun Engkau berikan. Demikian juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami dari kecil, kami menjadi bertumbuh semakin dewasa, semakin kenal Tuhan, dan mencintai Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, nah tadi kan adik-adik belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel melawan Raja Arad. Nah, tentunya bagi kehidupan adik-adik masing-masing dan juga lause-lause, Tuhan juga memberikan kemenangan pada kita melawan dosa-dosa kita melalui Kristus yang disalibkan. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan satu lagi lagu pujian, yaitu Aku Pemenang. Aku
adik-adik sekolah minggu hari ini sampai di sini, dan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Dan bagi adik-adik yang ingin mengikuti ibadah sekolah minggu secara offline, bisa datang ke gedung SPU lantai 1. Ya adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, selamat berkati. Selamat hari Minggu, bye-bye. Dadah.